Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita bicara tentang ketakutan atau fear. Kalau pakai terminologi tasawuf, malam ini kita ngomong tentang khauf. Ketakutan itu kuncinya ada pada pikiran. Akarnya rasa takut itu ada dalam pikiran kita. Jadi takut itu kan ketika ada sesuatu yang kamu pastikan dia membahayakanmu, sehingga harus kamu hindari jauh-jauh. Kamu menganggap bahwa sesuatu itu sangat berpengaruh dalam hidupmu, bisa mengganggumu. Nah itu kan adanya dalam pikiran. Kamu takut tidak punya uang. Kenapa? Karena menurutmu uang itu sangat penting. Kamu takut tidak punya pekerjaan, karena menurutmu pekerjaan itu mutlak. Karir yang sesuai yang kamu inginkan itu harus. Kamu takut, apalagi macam-macam, mungkin termasuk pasangan. Itu kan adanya di pikiran. Jadi sumber ketakutan itu adanya di pikiran. Padahal kalau versi Buddhisme, segala sesuatu itu sebenarnya hakikatnya netral. Kalau pakai bahasa Buddhisme dia kosong. Penting tidaknya, maknanya baik atau buruk, itu pikiran kita yang mengolah. Ngaji ini penting atau tidak, itu tidak ada di ngaji ini sendiri, tapi dalam gagasan kita, pikiran kita tentang ngaji ini. Hujan itu cuma air. Dia jadi membahayakan atau tidak, itu ya konstruksi berpikirmu yang menanggapi hujan. Jadi hidupmu itu maknanya ada di pikiranmu. Harapan-harapanmu dan ketakutan-ketakutanmu adanya di pikiranmu. Maka berpikirlah yang sehat. Kuncinya hidupmu itu ada di pikiran. Termasuk rasa takut, itu kuncinya ada di berpikir. Kalau kamu berpikirnya salah, lahirlah ketakutan-ketakutan yang tidak rasional tadi. Jadi maka aturlah cara berpikirmu. Tanggapi segalanya secara sehat. Awas keliru. Teori pertama itu, rasa takut itu hubungannya dengan pikiran. Tak kasih contoh ya. Ada kisah terkenal sekali kalau di barat, namanya kisah katak kecil, Little Frog. Ini biasanya diceritakan ke anak-anak TK. Jadi satu ketika ada rombongan katak kecil, sekelompok percil yang melakukan lomba naik gedung. Karena ini unik, ada percil yang naik gedung, terus penontonnya banyak, ingin ngerti nanti juaranya siapa. Waktu hari H yang nonton banyak, supporternya banyak, teriak-teriak. Terus dimulailah lomba itu. Tapi penonton ini begitu lihat gedungnya, wah gedungnya setinggi itu, percilnya kecil-kecil, apa ya bisa nyampe puncak. Maka penontonnya ya komentari macam-macam. Tidak mungkin sampai puncak, tidak akan ada yang bisa mencapai puncak. Sekuat apapun kata-kata itu tidak akan bisa mereka sampai ke puncak. Sulit lah, mustahil lah, tidak mungkin lah, teriak-teriak gitu. Percilnya yang naik ya benar. Akhirnya ada yang jatuh satu demi satu, tidak kuat. Satu demi satu, tidak kuat. Hanya ada satu percil yang orang teriak apa saja nggak peduli, dia naik terus, pelan-pelan naik. Dan dialah yang juara akhirnya, percil ini. Setelah si percil ini juara, wartawan datang ngerubung percil ini, maunya diwawancara, gimana kok bisa menang, kiatnya apa, anunya apa. Tapi diwawancara percilnya diam aja, cuma tolah-toleh aja. Akhirnya diketahui ternyata percilnya ini tuli. Jadi dia tidak dengar. Jadi waktu orang teriak-teriak, tidak mungkin, tidak bisa, sekuat apapun tidak akan mampu. Dan sebenarnya dia tidak dengar, pokoknya dia jalan aja. Akhirnya nyampe puncak. Bandingkan dengan tadi percil yang pikirannya terganggu oleh banyak suara dari luar.
Ambil pelajaran sendiri dari cerita ini, bagaimana pikiranmu menentukan langkahmu. Pikiran-pikiran yang terganggu oleh macam-macam tadi, ya masuk, merasuk. Kalau isinya rusak-rusak dan jelek-jelek, ya efeknya dalam dirimu juga jelek. Maka pinter-pinterlah apa yang harus kamu masukkan, apa yang jangan masuk dalam dirimu, karena menentukan isi pikiranmu. Ketika orang banyak ngomong mustahil, ndak mungkin, wah sekuat apapun kamu ndak akan nyampe. Itu kan pelan-pelan muncul keraguan. Kayak tadi cirinya orang takut. Apa ya aku bisa, kok orang-orang bilangnya begitu, apa ya aku mampu. Akhirnya yang juara yang ndak denger apa-apa. Hari ini kan kamu denger macam-macam, baca macam-macam banyak, pikiranmu mesti kacau. Kamu ndak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang asli, mana yang palsu. Hari ini kenapa? Terlalu banyak yang masuk. Latihanlah jadi tuli. Oke, jadi ini untuk ilustrasi bagaimana kuncinya sebenarnya ada dalam pikiran. Harapan-harapanmu, ketakutan-ketakutanmu. Makanya menyikapi ketakutan antara lain bisa kalian lakukan ini. Yang pertama, sadari. Tidak apa-apa orang takut itu alami. Kayak yang kedua, sadari kamu itu takut apa. Coba kamu inventarisir yang kamu takuti apa. Ini kok pekerjaan tidak selesai-selesai. Aku ini takut apa sih? Takut capek? Takut kehabisan waktu? Takut apa? Banyak orang bilang sholat malam itu manfaatnya besar. Kok aku males sholat ya? Kok bangun rasanya kok ogah-ogahan? Kira-kira aku takut apa? Seandainya bangun jam 3 subuh misalnya, takut paginya ngantuk, takut kesehatan terganggu, takut. Coba dicek. Nah, sadari. Kuncinya kamu menang yang pertama, kamu tahu yang kamu takuti apa. Kemudian paling tidak pasti yang ada yang kamu takuti, yaitu rasa tidak enak. Kenapa kok ndak tekun baca buku? Mungkin karena baca buku itu ndak enak. Lebih enak baca HP misalnya. Itu kan yang penting kamu jelas sekarang yang kamu takuti itu apa. Yang pertama itu sadari, terus ingatkan bahwa itu alami. Terus persiapkan diri, pelajari rasa takutmu dan hadapi, fight tadi. Bertarunglah. Kalau memang tadi misalnya ya kamu males bangun malam karena takut paginya ngantuk, sekarang dihadapi, disiapkan, dipelajari. Oh, biar paginya ndak ngantuk tapi tetap bangun malam apa? Biar lulus cepet, suka baca buku tapi menikmati buku, tidak tersiksa karena buku apa? Itu namanya menyiapkan diri, melawan ketakutanmu tadi. Ya kalau sudah dihadapi pasti kamu menang. Dan diingat-ingat, jangan lakukan segala hal yang tidak alami. Tipuan-tipuan, manipulasi-manipulasi itu tidak alami. Kalau tidak alami biasanya nambah masalah. Misalnya tadi kamu tidak lulus-lulus pak, ujian bolak-balik ikut ujian juga tidak lulus. Biar besok lulus aku tak nyontek, itu tidak alami, manipulasi. Bisa nambah masalah baru. Nembak kok ditolak, saya takut ditolak lagi pak. Enaknya ya poneng dukun apa ya misalnya. Itu hati-hati, bisa nambah masalah lagi. Kok tidak dapat uang pak, enaknya gimana biar dapat uang? Ya lakukan secara alami saja. Segala yang tidak alami biasanya nambah masalah. Jangan lakukan yang tidak alami. Taklukkan ketakutanmu secara natural saja, dikalkulasi yang rasional. Oke, saya bawakan Plato tentang ketakutan juga, cuma dalam konotasi yang berbeda. We can easily forgive a child who is afraid of the dark. Kita bisa memaafkan dengan mudah anak-anak yang takut kegelapan. Tragedi yang sebenarnya dalam hidup adalah ketika orang dewasa takut dengan cahaya. Kalau ada anak kecil takut kegelapan itu wajar biasa. Yang besar aja kadang juga masih takut. Yang mengenaskan, yang ironis, yang tragis itu kalau ada orang sudah dewasa, akalnya lengkap, segala perangkat intelijensinya utuh, tapi dia takut dengan cahaya, dia takut dengan kebenaran, dia takut dengan kebaikan.
maka orang-orang ini adalah tragedi dalam kehidupan. Maka terus belajar, terus cari ilmu, terus luaskan wawasan, biar kalian tidak alergi cahaya, alergi dengan kebenaran. Apa ada Pak orang alergi dengan kebenaran? Ada. Jangan-jangan di sekitar kita banyak. Kenapa? Karena yang muncul di sekeliling kita banyak hari ini adalah kepalsuan-kepalsuan. Orang yang terpapar kepalsuan terus-menerus, nanti kepekaannya pada kebenaran bisa menurun. Kalau parah bisa sampai level takut pada cahaya.